Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini sesuai dengan requestan kalian Kima, kita akan lanjut membahas light novel Gimai Seikatsu volume 4-nya. Nah, untuk pembahasan volume 4-nya ini akan kita bagi menjadi 4-5 part nantinya Kima. Jadi setiap part akan merangkum 3-4 chapter, oke? Bella seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, aku nggak bosan-bosannya lah Kima untuk minta support kalian dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas mengenai fakta dan preview menarik terkait video yang akan kita bahas di channel ini Kima, oke? Bella no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke chapter satunya, aku mau bahas bentar lagi Kima, sekilas mengenai kejadian di volume sebelumnya. Nah, di akhir volume 3-nya itu Kima, kalau kalian ingat, si Saki ini udah ngepotong pendek rambutnya. Yang dimana alasan Saki berbuat demikian ialah tidak lain dan tidak bukan karena ingin melupakan perasaannya kepada si Yuta. Ya, kalian sendiri juga pasti udah tahu kan Kima, kalau di anime-anime gitu, kalau cewek nih udah memutuskan untuk memotong pendek rambutnya, artinya cewek tersebut sudah patah hati dan ingin move on. Ya, kejadian kayak gini juga beberapa kali terjadilah di beberapa anime romance lainnya. Nah, kira-kira itulah yang dialami Saki sekarang Kima. Dan sejak Saki memotong pendek rambutnya, Saki tidak pernah lagi memanggil Yuta dengan namanya. Melainkan sejak itu, Saki mulai memanggil Yuta dengan panggilan kakak, yang menandakan kalau Saki sudah membulatkan tekadnya untuk melupakan perasaan terlarangnya dan hanya ingin menganggap Yuta sebagai kakaknya. Dan juga nih Kima, setelah itu, Saki juga memutuskan untuk berhenti menggunakan buku hariannya. Nah, namun kalian tenang aja Kima, bukan berarti cerita dari sudut pandang si Saki jadi nggak ada lagi. Karena biarpun buku harian Saki udah nggak ada lagi, gantinya cerita dari sudut pandang si Saki akan digabung langsung ke chapter ceritanya Kima. Kalau kalian bingung, nah nanti aku jelasin lah, sekalian kita masuk ke chapter satunya dulu, oke? Ya, itulah kilasan singkat yang terjadi di akhir volume 3-nya Kima. Nah, sekarang kita masuk ke chapter satunya dengan judul 3 September Asamura Yuta. Nah, kalian tengok itu judulnya, yang artinya di chapter ini menggunakan sudut pandang dari si Yuta Kima. Jadi kalian perhatikan baik-baik lah setiap judul chapternya, oke? Nah, dilanjutkan di sekolah, tepatnya di akhir jam pelajaran. Di sini, kelas Yuta mendapat sebuah surat dari wali kelas mereka masing-masing, yaitu mengenai rencana masa depan mereka. Suratnya ini kayak kuesioner wajib gitu Kima, yang dimana para murid akan mendiskusikan rencana masa depan mereka setelah lulus sekolah bersama dengan wali kelas mereka dan ditemani juga oleh orang tua mereka. Nah, yang membuat Yuta sedikit kepikiran dengan surat tersebut ialah karena Yuta sedikit penasaran apakah Akiko, yaitu ibu tirinya, juga akan datang ke sekolah mewakili sebagai orang tuanya. Yuta di sini baru tersadar kalau keluarga kecilnya sudah bertambah, yaitu dengan kedatangan ibu tiri dan adik tirinya si Saki. Yuta pun terus kepikiran mengenai hari diskusi tersebut nantinya. Nah, kemudian setelah sampai di rumah, Yuta langsung disambut oleh Saki dan Akiko yang sedang duduk di meja makan. Nah, seperti sebelumnya, di sini Saki juga menyambut Yuta dengan panggilan kakak. Akiko yang melihat kedatangan Yuta juga ikut menyambut Yuta. Nah, melihat Saki dan Akiko yang tengah berdiskusi sejak tadi, Yuta pun bertanya-tanya apa yang sedang mereka bicarakan. Saki pun membalas kalau mereka sedang membicarakan pertemuan orang tua dan guru nanti, yaitu berdiskusi tentang kuesioner masa depan mereka. Nah, ternyata kelas Saki juga mendapat surat panggilan yang sama dengan Yuta Kima, yang artinya Yuta dan Saki akan mengadakan hari diskusi secara bersamaan. Kemudian Akiko langsung berkata kalau ia akan datang mewakili orang tua Yuta dan Saki nantinya. Akiko berkata kalau ayahnya Yuta sedang sibuk bekerja, jadi tidak ada waktu untuk menghadiri panggilan tersebut. Itulah sebabnya Akiko lah yang bertugas mewakili Yuta dan Saki dalam diskusi nanti. Nah, di sini Akiko juga berkata kalau ia tidak akan datang di hari yang sama, mengingat Yuta dan Saki masih merahasiakan identitas keluarga mereka. Akiko berkata kalau ia akan datang di 2 hari yang berbeda untuk Saki dan Yuta, agar rahasia mereka tidak terbongkar. Nah, mendengar itu, Yuta pun sedikit khawatir dengan Akiko. Namun, setelah berkata demikian, Akiko pun dengan segera pergi untuk bekerja tanpa menghiraukan Yuta dan Saki yang memandangnya dengan rasa khawatir. Nah, beberapa saat setelah kepergian Akiko, Saki pun dengan segera langsung pamit juga untuk pergi bekerja di tempat ia bekerja paruh waktu. Nah, di sini Kima, Yuta mulai merasa kalau Saki sudah menghindari dirinya.
Dan juga Yuta merasa setiap kali Saki memanggilnya dengan panggilan kakak, Yuta seketika itu juga merasa sakit hati. Dan ya, Yuta sendiri sudah sadar mengapa hal itu bisa terjadi, karena ia juga menyukai Saki sebagai lawan jenis. Nah, kemudian setelah kepergian Saki, Yuta hanya menghabiskan waktunya di kamar sambil memikirkan tentang hari diskusi nanti tiba. Yuta bertanya-tanya apa yang bisa ia lakukan untuk meringankan beban Akiko, ibu tirinya. Kemudian dilanjutkan di malam harinya. Saki pun pulang dari kerja paruh waktunya. Menyadari kedatangan Saki, Yuta bergegas menuju ke pintu masuk dan hendak menyambut Saki. Yuta ingin menyambut Saki, sekalian ia juga ingin membahas masalah hari diskusi nanti dengan Saki. Saki mendengar itu seakan juga sudah memikirkan hal yang sama. Nah, menyadari kalau Saki juga memikirkan hal yang sama dengan dirinya, Yuta pun tersenyum dan berkata kalau tidak ada yang perlu mereka debatkan lagi. Yuta pun berkata kalau ia tidak ingin merepotkan Akiko hanya demi menjaga rahasia mereka sebagai keluarga di sekolah. Mendengar itu, Saki juga membalas kalau ia setuju dengan hal itu. Saki berkata kalau ibunya juga sudah bekerja terlalu keras, jadi ia tidak ingin terlalu menyusahkan ibunya. Nah, Yuta dan Saki pun sepakat untuk menyuruh Akiko agar datang di hari yang sama pada saat hari diskusi nantinya. Yang artinya nih Kima, Yuta dan Saki udah bersiap untuk membongkar identitas mereka di sekolah kalau mereka berdua ialah keluarga tiri. Oke lah Kima, kemudian kita masuk ke chapter yang kedua dengan judul 3 September Ayase Saki. Yang artinya nih Kima, chapter ini membahas hari yang sama dengan chapter sebelumnya, namun kali ini kita membahas dari sudut pandang si Saki. Nah, inilah yang ku maksud di awal tadi Kima. Sebagai ganti karena Saki udah gak pakai buku harian lagi, cerita dari sudut pandang Saki akan dimasukkan ke dalam chapter ceritanya seperti ini. Ngerti kan Kima? Oke lah, kita langsung gas ke chapter 2-nya. Ingat ya, ini masih hari yang sama dan cerita yang sama dengan chapter sebelumnya, namun dari sudut pandang si Saki, oke? Nah, dilanjutkan saat Saki sedang berada di kelasnya. Di sini, Maya dan teman-temannya ingin pergi ke karaoke sepulang sekolah. Maya seperti biasa dengan semangat mengajak Saki untuk ikut dengannya. Nah, seperti biasa juga, Saki dengan santai menolak ajakan tersebut. Biarpun Saki sudah pernah keluar bareng dengan Maya dan teman-temannya waktu itu, namun Saki masih merasa kalau hal tersebut hanya membuang-buang waktunya, dan terlebih lagi, ia juga tidak hafal semua murid yang diajak Maya waktu itu. Saki pun akhirnya menolak dan memutuskan untuk langsung pulang. Nah, sesampainya di rumah, Saki langsung disambut oleh Akiko yang sedang duduk di ruang tamu. Di sini, Akiko terlihat sudah bersiap ingin pergi ke tempat kerjanya. Saki pun langsung membicarakan tentang kuesioner masa depannya dan berkata kalau hari diskusi nanti harus ada orang tua yang mewakili untuk datang. Nah, mendengar itu, Akiko sempat terdiam sebentar seakan sedang berpikir. Kemudian Akiko pun langsung bertanya mengenai hubungan Saki dan Yuta. Akiko bertanya mengapa Saki mulai memanggil Yuta dengan panggilan kakak, dan Akiko juga bertanya mengenai hubungan Saki dan Yuta di sekolah. Mendengar itu, Saki sempat terkejut sebentar, namun ia menjelaskan kalau sudah seharusnya ia memanggil Yuta dengan panggilan kakak. Namun Saki juga berkata kalau ia masih memanggil Yuta dengan namanya saat mereka berada di sekolah. Nah, mendengar itu, Akiko pun sadar kalau Saki dan Yuta masih merahasiakan hubungan mereka di sekolah. Akiko pun langsung menjelaskan kalau ayah Yuta sedang sibuk dan tidak akan bisa menghadiri hari diskusi tersebut. Yang artinya, Akiko lah yang harus menjadi wakil dari Yuta dan Saki. Nah, kalau kalian bingung Kima, kenapa ceritanya sama dengan chapter sebelumnya? Karena kayak yang gue bilang tadi, kalau chapter ini masih menceritakan hari yang sama dengan chapter sebelumnya. Namun kali ini dengan sudut pandang dari si Saki Kima. Itu makanya Kima, aku bilang perhatikan baik-baik judul chapternya tadi. Oke, ngerti kan? Oke, lanjut. Kemudian, Akiko juga berkata, karena Saki dan Yuta masih merahasiakan identitas mereka, Akiko terpaksa harus datang di hari yang berbeda nantinya. Mendengar itu, Saki sedikit terkejut namun tidak tahu harus berkata apa. Akiko pun melanjutkan dengan berkata kalau ia sebenarnya tidak keberatan dengan hal itu, karena Akiko sendiri merasa kalau Yuta belum menerima dirinya sepenuhnya sebagai ibu tirinya. Nah, mendengar itu, Saki pun seketika tersadar kalau ia selama ini tidak memperhatikan perasaan ibunya. Saki juga sadar kalau ia tidak boleh terus-menerus merepotkan orang tuanya. Nah, tak lama kemudian Yuta pun pulang dari sekolah. Nah, setelah ini Kima, itu udah aku ceritakan di chapter sebelumnya, yaitu pas si Yuta datang terus Akiko cerita kalau ia yang akan jadi wakilnya. Jadi dari sudut pandang si Saki ini gak terlalu beda lah dengan sudut pandang si Yuta sebelumnya.
Itu makanya kita skip aja langsung ke malamnya, oke Kima? Nah, di malam harinya setelah Saki pulang dari kerja pada waktunya, ia langsung disambut oleh Yuta. Saki pun seperti biasa membalas sambutan Yuta dengan panggilan kakak. Nah, setelah itu Yuta langsung spontan membahas soal hari diskusi nanti. Setelah Yuta berkata demikian, Saki langsung sadar kalau Yuta juga memikirkan hal yang sama dengan dirinya, yaitu Yuta dan Saki tidak ingin merepotkan Akiko hanya demi menjaga rahasia mereka berdua di sekolah. Kemudian melihat sikap dari Yuta barusan, Saki merasa kalau Yuta sangatlah curang. Saki di sini sedikit kesal mengapa Yuta selalu bersikap sangat baik seperti sekarang, tepat di saat dirinya ingin melupakan perasaannya kepada Yuta. Saki sadar kalau dirinya sangat senang karena Yuta mengkhawatirkan ibunya. Namun perasaan senang tersebut sudah merambas ke perasaan sukanya kepada Yuta. Saki pun bertanya-tanya apakah selama ini usahanya untuk melupakan perasaannya kepada Yuta dengan cara menghindarinya ialah sia-sia. Saki pun bingung apakah ia bisa terus-menerus menahan perasaannya jika Yuta terus berbuat baik kepadanya, dan apalagi mereka bertemu setiap hari karena sudah satu rumah. Oke lah Kima, sekian pembahasan dari part satunya. Nah, niatnya sih aku pengennya bahas 3-4 chapter lah untuk part ini Kima. Cuman baru sadar 2 chapter ini bisa dibilang cukup panjang lah. Ya mungkin karena chapter perkenalan kali ya. Jadi ya segini aja dulu untuk pembahasan part satunya. Next kita akan lanjut di part 2-nya, mulai dari chapter 3 sampai 6. Jadi di part 2-nya nanti akan merangkum 4 chapter sekaligus Kima, oke? Baiklah, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.